Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya di pembahasan sosiologi kurikulum, yang mana di dalam buku pertama, di dalam buku pengantar sosiologi kurikulum yang dikarang oleh Rahmat Hidayat. Langsung saja, pada pembahasan kali ini saya akan membahas ada dua hal, yaitu ruang lingkup kajian sosiologi kurikulumnya dan juga ruang lingkup kajian hidden kurikulum. Nah, di dua-dua hal ini itu masih sama dalam satu buku yang intinya tetap sama dalam sosiologi kurikulumnya saja. Di pembahasan pertama itu apa sih sosiologi kurikulum dulu itu, mulai dari pengertian, sejarah, tokoh-tokoh dan sebagainya. Nah, lalu yang di ruang lingkup kajian hidden kurikulum itu ya sama, hampir sama gitu. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan sosiologi kurikulum. Pada sekitaran awal 1960 sampai 1970 itu diawali oleh para sejarawan itu konsen menulis kurikulum dengan menuangkan konsep sosiologis. Nah, akhirnya muncul pertanyaan kritis tentang pendidikan yang memiliki keberadaan yang signifikan antara kurikulum dengan pengetahuan. Nah, di awal ketidakpuasan itulah muncul kalangan sosiolog Inggris yang mencari terus menganalisis hingga membuat sejumlah orang-orang intelektual yang berada di Institute of Education London itu ikut-ikut apa namanya mencari tahu gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1990 itu pada lembaga itu dinaungi oleh University of London yang mana memusatkan perhatian pada kajian pendidikan dari berbagai perspektif. Nah, salah satunya adalah di perspektif sosiologis. Nah, di dalam lembaga tersebut itu ada dua tokoh yang berpengaruh, yakni Basil Bernstein dan Michael F. Young gitu. Nah, akhirnya di dua tokoh tersebut itu menciptakan buku, yang mana buku ini berjudul dengan Knowledge and Control, New Direction for the Sociology of Education. Nah, buku ini itu menegaskan perhatian pada sifat dan karakteristik pengetahuan sekolah di dalam berbagai hal yang penting dalam pendidikan. Nah, sisa khusus itulah pengetahuan itu menjadi isu penting dalam kajian sosiologi. Nah, khususnya dalam hal pendidikan, begitu. Buku ini tuh seperti itu isinya. Nah, di dalam mengkaji kurikulum itu ada lagi yang namanya pendekatan baru, yaitu the new sociology of education. Nah, di dalam hal ini muncullah tokoh sosiolog yang berperspektif fenomenologis, yaitu fenomena, dan neo-marxisme, yang mana difahami sebagai manifestasi dan akumulasi pengetahuan yang berkembang di sekolah. Kemudian kita mengenal yang namanya sosiologi kurikulum. Nah, pada awal inilah muncul premis-premis yang awal 1970 itu akhirnya diperdebatkan atau dipertentangkan sehingga saling diperlombakan atau istilahnya dalam konten dan kontradiktif, yang mana belum banyak orang itu percaya atau mengetahuinya begitu. Nah, di dalam buku itu artinya kita dijelaskan bahwasanya kurikulum itu sebagai realitas konstruksi sosial yang bisa berubah-ubah seiring perubahan kebijakan. Itu kan yang kita tahu. Itu memang benar. Dan yang kedua itu sebuah kerja intelektual untuk mengaitkan prinsip seleksi dan organisasi kurikulum sosial yang luas. Itu pasti gitu. Artinya apa? Di dalam intelektual itu organisasi itu dalam kurikulum sosial itu sangat luas sekali, mencakup berbagai hal. Begitu kan kurikulum. Nah, terus habis itu kurikulum itu bukanlah ruang yang hampa. Nah, ada yang mengatakan kurikulum itu memang hampa, tetapi di sini dikatakan kurikulum itu sebenarnya bukan ruang yang hampa, ruang yang kosong, tetapi
sebagai arena mengaitkan interaksi dan relasi antara kelas, sekolah, dan masyarakat luas. Akhirnya di sini akan menggambarkan kesadaran atau ketidaksadaran berbagai pilihan budaya yang didasarkan atas nilai, kepercayaan, dan kelompok dominan. Itu yang menjadi kurikulum sosiologi itu muncul itu seperti itu. Menimbulkan teori-teori baru yang seperti itu. Nah, lalu kita bahas, kita akan sedikit menyinggung di dalam buku ini tuh ada sebuah tokoh-tokoh yang mana tokoh-tokoh ini tuh sangat berpengaruh dalam sosiologi kurikulum atau artinya menuju apa mempelajari ya kan menyetujui atau mendukung dan sebagainya, mengkaji dan sebagainya. Berikut tokoh-tokohnya. Nah, yang pertama Basil Rasten. Nah, kalau saya nggak menjelaskan karena mungkin di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu sudah ada yang membahas. Artinya setiap toko itu memang kajiannya memang ke sosiologi gitu kan. Nah, tergantung sosiologi pendidikan itu kan banyak. Salah satunya di dalam kurikulum yaitu ada 3 toko. Yang pertama Basil Bernstein dengan bukunya itu Class Codes and Control begitu. Nah, yang kedua itu bukunya apa? Yang kedua itu toko Michael V. de Young yang mana sudah pernah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya dan memiliki buku yaitu yang tadi buku Knowledge and Control, The Curriculum of the Future. Terus yang ketiga itu Schooling Society and Curriculum. Yang ketiga John Mayer yaitu di bukunya tentang World Society begitu. Itu yang toko-tokonya. Lalu kita ke ruang lingkup sosiologi kurikulum. Apa saja ruang lingkupnya sosiologi kurikulum itu? Kalau di dalam arti di sini itu menjelaskan artinya sosiologi kurikulum dengan studi kurikulum itu sangat berbeda. Kalau sosiologi kurikulum itu artinya studi yang membahas relasi antara sosial, politik, kurikulum di masyarakat secara luas. Yang di dalamnya itu menjelaskan bagaimana terjadinya dominasi oleh kelompok ideologi dominan terhadap kelompok sosial yang lebih lemah. Nah, kalau yang studi kurikulum itu cenderungnya membahas tentang berbagai teknis dan praktik kurikulum di sekolahan dan khususnya kelas, yaitu membahas tentang desain, implementasi, evaluasi, dan kurikulum. Nah, lalu di sini apa sebenarnya yang perlu membahas penting-penting di dalamnya itu? Nah, di dalamnya itu membahas beberapa isu penting yang lainnya seperti dalam pertanyaan seperti apa manfaat mempelajari kurikulum itu. Nah, itu yang kedua, kenapa kurikulum itu harus dipelajari dan dipahami. Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu. Dan lalu bagaimana kurikulum dalam prakteknya di sekolah? Apakah baik, apakah membawa hasil, apakah ada perubahan atau enggak? Lalu apa yang bisa dijelaskan oleh kurikulum tentang teori dan praktek pendidikan serta relasinya di dalam program di sekolah itu tadi? Apakah sudah terlaksana ataukah belum? Nah, itu. Lalu struktur masyarakat di mana sekolah itu berada. Bagaimana masyarakat itu kan masyarakat kan mesti beda-beda kulturnya. Nah, itu bagaimana di dalam pelaksanaan di sekolah itu juga apakah tidak ataukah dilaksanakan atau beda. Begitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, lalu pokok pembahasan sosial kurikulum itu apa saja sebetulnya? Yang pertama itu ada di kekuasaan. Nah, sosiologi kurikulum ini tergantung dari kekuasaan. Kenapa kok berpengaruh sekali dalam pokoknya itu? Sosiologi kurikulum memang benar di dalam kekuasaan itu negara atau kelompok yang dominan. Artinya dominan ini yang berkuasa, gitu kan? Meskipun tidak menjabat, tapi kelompok dominan ini sangat mempengaruhi dalam pendidikan, terutama dalam kurikulum yang mana sangat berkepentingan banget dalam mekanisme kurikulum untuk mempertahankan kepentingan ideologinya yang mungkin dipandang ampuh dan strategis. Artinya memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan ideologinya. Yang kedua itu jelas ideologi, karena menyinggung ideologi artinya setiap uh, kelompok-kelompok dominan itu akan mudah menyampaikan sebuah pemikirannya
yang ia pikir itu melalui praktek-praktek kurikulum tersebut. Sehingga banyak sekali dipengaruhi, banyak sekali yang perubahan, banyak sekali yang tidak terjadi. Yaitu dikarenakan ideologi dan kekuasaan itu saling mempengaruhi dalam sosiologi kurikulum itu. Nah, yang ketiga itu adalah ketimpangan sosial ekonomi. Hal ini itu diakibatkan praktek kurikulum itu secara sosial kelompok dominan itu memiliki akses kapital daripada kelompok sosial yang lainnya. Artinya yang sepenuhnya dijalankan dalam praktek kurikulum itu sebenarnya diwakilkan oleh kelompok-kelompok dominan yang mana memiliki akses kapital begitu, mempunyai wewenang penuh di dalamnya sehingga adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, tidak hanya ketimpangan sosial ekonomi, juga di dalamnya itu ada ketimpangan gender. Artinya laki-laki perempuan itu dicampur baur gitu. Dalam hal pekerjaan, dalam hal pemikiran. Nah, dalam hal ini juga melalui perangkat teks pelajaran yang mana bias gender itu juga bisa dilihat dari berbagai konstruksi yang eksis dan cenderung stereotip atau kata-kata yang merendahkan perempuan begitu. Itu istilahnya seperti itulah. Jadi dalam empat hal ini itu sangat berpengaruh sekali dalam pokok-pokok pembahasan sosiologi. Gitu. Lalu ke kontribusi sosiologi kurikulum. Ada dua hal di sini, secara teoritis dan secara praktis. Kalau secara teoritis itu yaitu berupaya mengembangkan berbagai teori, pendekatan maupun perspektif terbaru sebagai upaya mengembangkan keilmuan sosiologi kurikulum secara disiplin ilmu. Nah, dengan demikian semakin dinamis dan tidak terjadi kemandekan intelektual. Selain itu juga melahirkan pendekatan metodologi untuk melakukan penelitian terkait kurikulum. Nah, itu kontribusinya seperti itu. Kalau kalau kalian memahami sosiologi kurikulum itu seperti itu. Jadi tidak ada kemandekan intelektual sehingga melahirkan pendekatan baru-baru untuk terkait kurikulum. Nah, kalau secara praktis yaitu ini menjelaskan tentang implikasi, tentang kritis sosial, mengkritisi sosial yang terjadi dalam praktek kurikulum tersebut. Akhirnya melahirkan kesadaran kritis dari kalangan aktor. Aktor ini yang bisa disebutkan dengan guru begitu, yang terlibat dalam pendidikan, yang meresap dalam rasionalitas dan diri mereka. Dan itu juga memerlukan waktu yang lama dengan tujuan menemukan suasana demokratis dalam praktek pendidikan. Begitu. Tadi kontribusinya seperti itu. Lalu kita ke pembahasan ruang lingkup kajian hidden curriculum. Hidden curriculum ini ada 4 subbab, yaitu tentang sejarahnya, terus revisi definisi, fungsi-fungsinya, dan aspek-aspeknya. Nah, sebelum ke pembahasan hidden curriculum, saya menjelaskan tentang abstraknya dulu. Salah satu pembahasan sosiologi kurikulum yang sudah jelaskan tadi adalah tentang kurikulum tersembunyi atau yang disebut dalam Inggrisnya itu hidden curriculum. Pokok ini sangat penting sekali dalam sosiologi kurikulum. Karena apa? Karena tema ini itu tidak dipisahkan di sekolah. Sekolah itu butuh kurikulum dan kurikulum itulah yang mempunyai ada sesuatu hal yang tersembunyi. Dan hidden curriculum itulah sendiri memiliki peran penting dalam membangun kepribadian dan sikap di kalangan murid. Oleh karena itu, dalam bab ini harapannya dapat memahami secara mendalam tentang hidden curriculum itu seperti apa. Lebih singkatnya itu gini, di dalam sekolah itu belum tentu yang kita jelaskan itu ada, begitu kan. Nah, di kurikulum pun belum tentu kita tahu seperti apa isinya. Nah, oleh karena itu di dalam ini hidden curriculum akan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya hidden curriculum itu. Kita ke sejarahnya dulu. Sejarah munculnya hidden curriculum. Nah, sejarah ini awalnya dikarang oleh Philip W. Jackson, yang mana dalam bukunya Left in Classroom
artinya itu kehidupan di sebuah kelas. Nah, Jackson ini secara kritis itu mencari jawaban, kekuatan utama apa yang terdapat di sekolah sehingga bisa membentuk habitus budaya seperti kepercayaan, sikap, dan pandangan murid. Yang mana habitus budaya, kepercayaan, sikap ini sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, kok bisa gitu? Akhirnya dengan Bill Jackson menggunakan konsep daily grain membandingkan antara uh, rumah sakit jiwa dan sekolah, meneliti seperti itu. Nah, ada kesamaan ternyata rumah sakit jiwa dengan sekolah. Apa kesamaannya? Yaitu pasif, pasif dan membosankan. Lalu juga ada patuh aturan. Ini sama ternyata dalam hal sekolah. Kita tuh kadang semuanya ada dari guru, ada semua dari guru semua, begitu kan, diatur dari sekolah semua, dan kadang membosankan. Setiap yang dilakukan itu begitu begitu terus gitu, dan juga harus taat aturan. Nah, ngomong-ngomong dari konsep ini, kenapa Philip Jackson menggunakan konsep daily grind? Daily grind ini kalau bisa dikatakan dalam pengertiannya itu apa? Sebuah konsep berupa sistem dan aturan membosankan yang dirancang untuk mempromosikan rutinitas pasif, ketaatan, dan persetujuan untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Nah, hal ini sangat relasi banget di dalam sekolahan-sekolahan yang terjadi saat ini begitu. Yang mana kadang memberikan kebosanan dan rutinitas pasif begitu. Nah, akhirnya memunculkan bahwasanya konsep daily grind itu secara prinsip sama dengan hidden curriculum gitu. Apa artinya? Di sini menjelaskan menurut Jackson itu murid itu dapat mempersiapkan dalam kehidupan yang dianggap membosankan dalam masyarakat industri. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini bagaimana murid-murid merasakan tentang dunia sekolah. Itu bagaimana perilaku-perilaku murid itu terkait dengan penampilan di sekolah. Lalu bagaimana guru merasakan perilaku muridnya. Nah, tetapi Jackson tidak setuju berbagai dikotomi tersebut dan ia ingin dikotomi tersebut akan dihapuskan. Artinya tidak setuju di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan bersekolah murid itu sangat membosankan gitu loh. Tidak tahu dengan dunia sekolah, di luar sekolah, atau bagaimana guru itu merasakan perilaku muridnya dengan baik, merasakan perilaku-perilaku semuanya yang terjadi dalam murid itu tadi. Nah, Jackson nggak mau dikotomi tersebut, akhirnya pengen dihapuskan. Namun pada ide utamanya, Jackson itu menjelaskan tentang konsep hidden curriculum itu sebagai berikut, yaitu aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan itu berdasarkan sesuatu yang tidak tertulis. Artinya dengan penegasan seperti ini, hidden curriculum itu selalu berkaitan dengan berbagai penjelasan yang tidak disampaikan dalam kelas, dan biasanya itu berurusan dengan sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku. Nah, dan ini juga itu sangat penting bagi guru saat mengarahkan aspek-aspek tertentu dari sekolah yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, konsep-konsep utama yang dilakukan oleh Jackson inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan hidden curriculum yang mana saya tebel-tebel ini adalah inti-intinya dari sebuah pembahasan hidden curriculum. Nah, akhirnya konsep Jackson ini menjadi kelebihan Jackson dalam berbagai karyanya yang menunjukkan bahwasanya praktek hidden curriculum dalam kelas itu ada gitu loh dalam periode 1950 sampai 1960-an yang ia analisis. Nah, yang kedua itu dikarang oleh Emil Durkheim. Meskipun tidak sama persis dengan Jackson, artinya tidak mengatakan bahwasanya hidden curriculum secara jelas, tetapi sebenarnya Emil Durkheim ini menjelaskan hidden curriculum itu ada, cuman nggak sampai ke hidden curriculum, tetapi di dalam buku Education and Sociology dan Moral Education itu Emil Durkheim menjelaskan hidden curriculum di sana, meskipun tidak jelas kata-kata hidden curriculumnya. Nah, di sini Durkheim melihat ada sebuah sistem yang secara keseluruhan
mengatur murid-murid setiap harinya. Murid itu disuruh menjelaskan, murid itu disuruh mengerjakan, murid itu disuruh melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, sehingga murid itu harus taat, tertib, teratur dan disiplin waktu gitu. Nah, akhirnya Tuchel itu melakukan observasi bahwa apa yang dijelaskan oleh guru di kelas itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan apa yang tertuang dalam uh, pengajaran begitu. Artinya apa? Durkheim itu menemukan sebuah realitas baru begitu, bahwa banyak materi yang disampaikan guru tetapi tidak tertulis di dalam pengajaran di kelas begitu. Inilah yang menjadi kontribusi tentang analisis Durkheim tersebut begitu. Nah, Durkheim seperti itu. Tadi Durkheim tidak menjelaskan tentang hidden curriculum langsung, tetapi di sana menjelaskan bahwasanya Durkheim itu menemukan sebuah realitas bahwa banyak materi yang tidak disampaikan guru tetapi tidak tertulis dan tidak tertuangkan dalam panduan pengajaran di kelas. Akhirnya apa, menimbulkan hal-hal yang sangat membosankan juga. Dan itu sama yang dikatakan oleh Jackson tadi. Lalu ke John Dewey. Dewey itu melihat pola bahwasanya yang berkembang dan yang tren perkembangan dalam sekolah publik itu dikembangkan dalam perspektif demokrasi di sekolah tersebut. Nah, itu katakannya apa di dalam buku Democracy and Education, Dewey mengatakan seperti itu. Tetapi John Dewey ini dibantah oleh sebuah tokoh juga, yaitu oleh George Cohn, yang mana di dalam buku There the School Built a New Social Order itu Kons menganggap bahwa anak itu memiliki saluran tunggal dalam perkembangannya dan ia menjadi dewasa dalam melalui proses dinamis, adaptif dan kompleks. Nah, kata John Dewey itu intinya sekolah itu bisa membawa perubahan, tetapi bukan sekolah yang membawa perubahan, tetapi si anak itu yang membawa perubahan. Yang mana perkembangannya itu sangat dinamis, adaptif, dan sangat luas atau kompleks. Begitu kata Kons. Nah, lalu dilanjutkan oleh Ivan Illich. Ivan Illich ini dalam buku The Schooling Society itu mengkritisi praktek kemapanan pendidikan yang selama beberapa tahun itu di sekolahan yang dianggap sangat berbahaya oleh beberapa pihak. Dia menyulut pemikiran atau memberikan sebuah pemikiran baru bahwasanya sekolah itu sudah diperalat oleh para penindas. Apa contohnya? Seperti contoh sekolah itu dikorupsi sehingga peserta didik itu mengalami frustasi karena biaya tinggi. Lalu ada juga sekolah itu mengasingkan peserta didik terhadap lingkungan sekolah, tidak merhatikan lingkungan sekolah, tidak menerapkan lingkungan sekolah dengan baik. Nah, yang ketiga itu juga sekolah itu tidak menjamin peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang secara bebas. Artinya sekolah itu sangat taat gitu kan, tidak terlalu bebas-bebas banget gitu. Bebas dalam arti ini tuh bebas artinya bebas pemikiran. Artinya siswa itu mengeksplor banyak pengetahuan yang selain dalam kelas begitu. Nah, yang terakhir itu sekolah itu kadang kurang memberi ruang bagi perkembangan peserta didik sesuai tumbuh kembangnya dalam potensinya gitu. Artinya menghambat atau tidak tahu atau tidak peduli tentang perkembangan potensi-potensi yang dilakukan oleh peserta didik. Dan Ilis itu yakin bahwasanya penindasan itulah yang dilanggengkan atau terus meneruskan melalui institusi yang bernama sekolah. Karena terbukti bahwa sekolah itu tidak mengubah apa-apa. Kalaupun berubah itu hanya pola hidup konsumtif. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitu kata Illich. Lalu kita ke pembahasan dari definisi hidden curriculum. Dalam beberapa definisi hidden curriculum ini dari berbagai sumber dan tokohnya, yang mana saya mengambil di dalam buku itu ada 6. Yang pertama Jackson tadi yang memang perintis begitu ya, sehingga memberikan definisi bahwasanya hidden curriculum itu apa? Sebuah aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan berdasarkan pada sesuatu yang tidak tertulis gitu.
Kalau kata Megan itu segala sesuatu yang dipikirkan oleh sekolah dan sering tidak diucapkan oleh para guru. Itu sederhananya gitu. Lalu ke Henry Carroll, sesuatu yang tidak tertulis seperti norma, nilai kepercayaan yang melekat atau terikat serta transmisikan kepada murid berdasarkan rutinitas dan hubungan sosial. Kalau kata menurut Paul Willis, sesuatu yang dianggap penting untuk menentukan reproduksi relasi kelas sosial dalam sekolah. Kalau menurut Jane Martin, sesuatu yang melekat dalam struktur sosial, otoritas pengalaman guru, dan berbagai aturan yang mengatur relasi murid dalam sekolah. Kalau kata Samuel B. N. Higert G., komponen yang terdiri atas kemampuan intelektual, kepribadian, dan otoritas pekerjaan. Nah, di dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hidden curriculum itu merupakan transmisi norma, nilai kepercayaan yang disampaikan baik dalam isi pendidikan formal, dalam hal ini adalah kurikulum, juga dalam interaksi sosial di dalam sekolah. Nah, sumber hidden curriculum itu seperti apa sih? Kok bisa muncul, kok bisa ada, itu apa? Di sini dijelaskan bahwasanya eh, bisa saja mencangkup praktek gitu lah, praktek sekolah, prosedur sekolah, aturan-aturan sekolah, hubungan sekolah, struktur sosial dari ruang kelas, latihan, otoritas guru gitu. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara siswa dan guru, aktivitas belajar standar, penggunaan bahasa, buku, teks, alat bantu audiovisual, berbagai fasilitas, ukuran disiplin pun juga ada, daftar pelajaran dan otoritas kurikulum. Itulah yang menjadi sumber-sumber hidden kurikulum yang muncul, yang sering muncul dalam kurikulum tersebut. Itu sumbernya. Nah, fungsinya apa di sini? Ada 4 fungsi yang sebenarnya hidden kurikulum itu mendukung kurikulum formal. Hanya saja hidden kurikulum itu melengkapinya. Agar apa? Agar rata, agar adil, agar mengetahui sama sesama begitu. Yang pertama adalah fungsinya untuk memberikan pendalaman tentang kepribadian, norma, nilai, kepercayaan yang tidak dijelaskan secara kompleks di kurikulum formal gitu. Yang kedua itu berfungsi sebagai murid, berbagai bekal dalam fase kehidupannya di kemudian hari nantinya. Yang ketiga itu fungsinya dapat menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang keempat menjadikan sebuah mekanisme dan kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid maupun guru sebagai sosok panutan yang siap transmisi pengalaman pada murid. Yang kelima adalah dengan berbagai sumber hidden curriculum itu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi murid dalam belajar. Cita-citanya di awal bahwasanya hidden curriculum ini hanya melengkapi, hanya mendukung begitu dari kurikulum formal. Nah, karena di dalam kurikulum formal itu tidak dijelaskan, maka hidden curriculum yang berperan penting dalam hal demikian dalam sosiologi kurikulum gitu. Nah, aspek-aspek struktural pembahasan yang terakhir yaitu aspek struktur, aspek dalam hidden curriculum yang ada dua, yaitu aspek struktural dan aspek kultural. Kalau aspek struktural itu menjelaskan tentang pembagian kelas, berbagai kegiatan yang di luar seperti ekstrakurikuler begitu, berbagai fasilitas yang disediakan oleh sekolah dan mendukung pembelajaran sekolah. Ya, secara struktural seperti itulah bagaimana kurikulum di sekolah begitu. Nah, kalau aspek kultural itu menyangkut norma sekolah, etos kerja keras, peran, tanggung jawab, relasi sosial antar individu maupun kelompok, konflik antar pelajar, ritual, perayaan ibadah, toleransi, kerjasama, kompetensi, ekspresi guru dan muridnya, serta disiplin waktu. Itu termasuk kultural. Bisa sangat beda sekali ya, bahwasanya hidden curriculum itu menjelaskan tentang sebuah kurikulum yang uh, tidak diketahui oleh sebagian murid begitu. Nah, dalam aspek-aspek inilah yang dijelaskan bahwasanya ada pembagian dua sehingga bisa mengetahui oh ternyata ini aspek struktural aja dalam hidden kurikulum.
oh ternyata ini aspek kultural aja dalam metode kurikulum. Begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam sosiologi kurikulum itu seperti itu. Di bosan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya lagi. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.